Fluida dinamis, apa sih itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fluida dinamis atau nama lainnya adalah hidrodinamika, yang berarti fenomena fluida yang bergerak atau mengalir. Fluida di sini bukan berarti hanya air, tetapi zat yang bisa mengalir. Berarti gas juga termasuk dong, ya. Kalau ada fluida dinamis, bakal ada fluida ideal. Nah, fluida ideal itu apa sih? Fluida yang tidak kompresibel, berpindah tanpa mengalami gesekan, dan alirannya stasioner. Nah, ada 4 syarat nih teman-teman untuk fluida dinyatakan sebagai fluida ideal. Yang pertama adalah merupakan aliran tunak. Yang kedua adalah merupakan aliran yang tidak termampatkan. Yang ketiga merupakan aliran yang tidak kental. Yang keempat adalah aliran memiliki garis arus dan tidak bergolak atau non-turbulen. Nah, selanjutnya ada 2 jenis aliran fluida. Yang pertama adalah aliran lurus atau laminar. Adalah aliran fluida yang mulus. Lapisan-lapisan yang bersebelahan meluncur satu sama lain dengan mulus. Pada aliran partikel fluida yang ini mengikuti lintasan yang mulus dan lintasan ini tidak saling bersilangan. Contohnya pada air yang mengalir pada pipa dan selang. Yang kedua adalah aliran turbulen. Adalah aliran yang ditandai dengan adanya lingkaran-lingkaran tak menentu dan menyerupai pusaran. Contohnya pada aliran sungai dan selokan. Besaran-besaran dalam fluida dinamis. Yang pertama adalah debit aliran yang dilambangkan dengan Q. Pengertian dari debit aliran ini adalah jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Nah, jadi Q sama dengan jumlah volume tiap satuan sama dengan luas penampang dikali jarak. Jarak di sini bisa kalian ganti nama X, L, S, bebas dan seterusnya. Dibagi waktu. Nah, kan jarak dibagi waktu itu kan kecepatan. Jadi luas penampang dikali V itu kecepatan. Jadi ada 2 cara. Yang pertama adalah Q sama dengan volume, perubahan volume dibagi satuan waktu. Yang kedua adalah yang tadi yang atas itu, luas penampang dikali kecepatan. Nah, Q di sini memiliki satuan m kubik per sekon. Delta V itu sebagai volume dan delta T sebagai waktu, dan V yang di sana itu sebagai kecepatan, dan A sebagai luas penampang. Konsep fluida ideal, debit aliran yang mengalir pada suatu penampang akan sama dengan debit aliran yang mengalir pada penampang yang lain. Dalam hal ini, debit yang mengalir pada penampang 1 akan sama dengan debit aliran fluida yang mengalir pada penampang 2. Nah, dari sini kita mengenal yang namanya persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas ini adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi, kecepatan di satu penampang dengan penampang yang lain dihubungkan dalam suatu persamaan yang disebut dengan persamaan kontinuitas. Jadi, dalam persamaan kontinuitas itu syaratnya debit aliran yang mengalir pada satu penampang sama dengan debit aliran yang mengalir pada penampang yang lain. Ingat, sebelumnya debit itu adalah volume atau jumlah volume fluida yang mengalir tiap satuan waktunya. Dalam hal ini, debitnya bisa kita tulis persamaannya luas penampang dikalikan kecepatan. Nah, ini luas penampang kedua dikalikan kecepatan ketika bergerak di penampang yang kedua. Jadi seperti ini yang akhirnya kita sebut sebagai persamaan kontinuitas.
Kalau misalnya dalam soal tidak diketahui luasnya, tetapi yang diketahui jari-jari atau diameternya, maka persamaannya bisa berubah menjadi R1 kuadrat dikali V1 sama dengan R2 kuadrat dikalikan V2, atau D1 kuadrat dikalikan V1 sama dengan D2 kuadrat dikalikan V2, di mana R adalah jari-jari, sedangkan D adalah diameter. Sementara V di sini adalah kecepatan, sama dengan V tempat lain ya. Kemudian A besar di sini adalah luas penampang. Nah, seperti itu. Jadi, konsep persamaan kontinuitas sudah deal seperti ini, dan intinya kalau kecepatan di penampang kecil ini besar, kecepatan fluida yang mengalir di penampang satu ini besar, maka kecepatan fluida di penampang kedua ini pasti lebih kecil, supaya nilainya hasil perkaliannya akan semakin besar. Karena kalau kecepatannya besar, otomatis luas penampangnya kecil, karena dari konsep persamaan kontinuitas ini kecepatan dan luas penampang itu berbanding terbalik. Sekian tentang penjelasan fluida dinamis. Jika ada salah kata atau kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, mungkin saya bisa bantu. Kirim pesan lewat alamat email di atas. Bye-bye teman-teman.